menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kaneki di mana dirinya memiliki kekuatan overpower setelah digigit oleh ghoul legendaris. Ghoul sendiri pada dasarnya memiliki wujud dan perilaku layaknya seorang manusia, mungkin hal yang paling kontras yang terletak pada makanan yang mereka konsumsi. Jika manusia bisa memakan segalanya, di sini ghoul hanya bisa makan daging atau darah manusia saja, sama kopi ding. Lalu bagaimana kisah perjalanan Kaneki dalam menjadi ghoul terkuat di sepanjang sejarah? Berikut adalah kisah lengkapnya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Tokyo Ghoul. Kaneki Ken, seorang pemuda cupu yang kerjaannya cuman baca buku. Kaneki memiliki sahabat dekat bernama Hide, di mana sahabatnya ini akan selalu ada untuk membantu Kaneki. Sama seperti biasa sepulang kuliah, Kaneki nongkrong di kafe bernama Anteiku bersama dengan Hide selaku sahabatnya. Menyadari bahwa wanita yang disukai oleh Kaneki telah tiba, dengan cepat Hide langsung segera pergi dari kafe itu. Wanita ini bernama Rize. Sebenarnya Kaneki juga sama sekali belum pernah ngobrol dengan si Rize, mengingat Kaneki merupakan pemuda cupu sama seperti MC anime shonen pada umumnya. Hingga pada suatu kejadian ketika Kaneki menatap Rize, tidak sengaja dirinya melihat novel yang sama dengan novel yang Kaneki baca. Rize yang melihat tatapan dari Kaneki langsung tersenyum karena terdapat orang yang juga membaca novel yang sama. Sejak saat itulah hubungan antara Rize dan Kaneki perlahan-lahan mulai menjadi dekat. Hingga pada puncaknya Rize mengajak Kaneki untuk pergi ke toko buku secara bersama. Anjas. Keesokan harinya sebelum pergi ke toko buku, Kaneki dan Rize memutuskan untuk mabar atau makan bersama. Anehnya meski tubuhnya itu terlihat sangat kurus, tapi Rize hanya makan sandwich dan mengaku bahwa dirinya saat ini sedang menjalankan program diet. Tek 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 hingga tak terasa hari pun menjadi malam. Mengingat belakangan ini terdapat ghoul yang sedang berkeliaran, di sini Rize meminta Kaneki untuk menemaninya dalam perjalanan menuju ke rumah. Tidak sengaja dikala pulang, mereka berdua bertemu dengan Touka selaku pegawai di kedai kopi bernama Anteiku. Sesampai di tempat sepi, secara tiba-tiba Rize bilang bahwa sebenarnya dirinya selalu memperhatikan si Kaneki, atau dengan kata lain, Rize ini telah jatuh cinta kepada si Kaneki. Baru aja merasa senang karena udah gak jomblo lagi, gak taunya Rize langsung menggigit bahu milik Kaneki. Wayalah. Ternyata Rize merupakan ghoul legendaris di mana selalu memakan puluhan manusia setiap harinya. Bahkan Rize juga dikenal overpower di kalangan para ghoul. Sebelum menyantap daging manusia, di sini Rize menyiksa Kaneki layaknya seorang wibu psikopat. Mengejutkannya dikala Rize ingin memakan Kaneki, secara tiba-tiba material bangunan terjatuh tepat ke arah Rize, seketika langsung membunuhnya. Dan apakah semua kejadian ini adalah kebetulan? Tentunya tidak dong. Setelah kejadian itu, Kaneki langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Mengingat tubuh Kaneki menerima luka yang cukup fatal, di sini dokter Akihiro memindahkan organ tubuh milik Rize ke dalam tubuh milik Kaneki. Seketika membuat Kaneki menjadi setengah ghoul dan juga manusia. Sama seperti perkataan dari Shishiji bahwa para ghoul tidak bisa memakan makanan manusia dan hanya bisa makan daging dan juga secangkir kopi, tidak terkecuali untuk si Kaneki. Pasalnya ketika Kaneki mencoba untuk memakan daging hewan, dengan spontan tubuhnya langsung menolak dan memuntahkan semua makanan yang telah dia makan. Shishiji adalah organisasi yang dirancang untuk membasmi para ghoul yang ada. Dikala jalan-jalan, Kaneki mencium sebuah bau yang enak di mana belum pernah dia cium sebelumnya. Begitu didekati, ternyata bau itu adalah aroma dari mayat manusia. Tidak ingin menjalani hidup sebagai ghoul, Kaneki berusaha dengan keras untuk tidak memakan daging manusia. Di waktu yang sama dikala meratapi nasib, secara tiba-tiba ghoul yang sedang makan mayat manusia langsung dibunuh oleh ghoul lainnya. Dia bernama Nishiki yang mengklaim bahwa daerah ini adalah kekuasaan miliknya. Mengira bahwa Kaneki merupakan temannya ghoul NPC, dengan cepat Nishiki juga berniat untuk segera membunuh Kaneki. Untungnya saja, beberapa saat kemudian pelayan kafe bernama Touka langsung menyelamatkan si Kaneki. Melihat kelakuan Kaneki seperti bocil labil yang tidak ingin memakan daging manusia padahal sekarang dia itu adalah ghoul, nih makan.
Merasa ada yang aneh dengan Kaneki, dengan cepat Hide ingin menghibur Kaneki dengan cara mengajaknya jalan-jalan seharian. Namun sebelum itu Hide ingin mengambil suatu barang di tempat kakak kelasnya. Nggak taunya kakak kelasnya ini bernama Nishiki selaku Gold yang hampir saja membunuh Kaneki di tempo lalu. Masih memiliki niatan yang sama, begitu sampai di tempat sepi Nishiki langsung melempar Hide ke bawah jembatan. Tentu di sini mau tidak mau Kaneki harus melawan Nishiki jikalau saja Hide tidak mau kenapa-napa. Sayang akibat Kaneki belum bisa menggunakan Kagune atau kekuatan dari para Gold membuatnya jadi babak belur, bahkan bisa dibilang hingga sekarat. Namun tepat ketika Nishiki ingin mengeksekusi si Hide, secara tiba-tiba Kaneki langsung berubah menjadi wibu psikopat. Bagaimana enggak? Hanya dengan satu kali serangan saja mampu membuat Nishiki langsung sekarat. Bahkan ketika lawannya sudah sekarat, Kaneki terus menyiksa Nishiki lagi dan lagi tanpa berhenti. Ditambah lagi berkat rasa lapar dan hasutan dari Rize, membuat Kaneki juga ingin memakan Hide selaku sahabat dekatnya sendiri. Mengingat Hide itu adalah seorang manusia biasa. Untungnya saja lagi-lagi Touka datang di waktu yang tepat. Dikala sadar Kaneki terbangun pada sebuah kedai kopi bernama Anteiku. Ternyata Anteiku bukanlah kedai kopi biasa, melainkan sebuah organisasi perkumpulan para Gold yang tidak ingin membunuh manusia. Pemilik kedai kopi ini bernama Om Kuzen. Jikalau Kaneki mau hidup dengan tenang dan mendapatkan asupan makanan seperti kopi, maka alangkah baiknya Kaneki bekerja di Anteiku. Kopi adalah alternatif dari daging manusia untuk meredakan rasa lapar. Om Kuzen juga mengajari Kaneki tentang bagaimana cara pura-pura makan makanan manusia ketika pergi dengan Hide selaku sahabat dekatnya sendiri. Mengingat Gold itu sama sekali tidak bisa mengonsumsi makanan manusia. Di sisi lain, terdapat dua agen dari CCG bernama Mado dan juga Amon, di mana mereka sedang menyelidiki mengenai insiden 3 bulan yang lalu pada distrik 20, lebih tepatnya tempat di mana Rize terbunuh. Jauh sebelum Kaneki berubah menjadi Gold, gedung itu merupakan tempat di mana Rize memakan puluhan orang setiap harinya. Gedung itu juga merupakan tempat di mana Jason mencoba untuk membunuh Rize. Sayang bahwa Rize jauh lebih kuat dari si Jason, membuat tang kesayangannya menghilang terlempar ke area gedung. Tang ini juga sangat berpengaruh di sepanjang cerita anime Tokyo Ghoul. Dari penyelidikan yang dilakukan, Pak Mado menemukan tang milik Jason yang dilempar oleh Rize beberapa bulan yang lalu. Jason merupakan Gold tingkat tertinggi dan dijuluki sebagai wibu psikopat akibat dirinya sering menyiksa semua tawanannya. Maka dari itulah pihak CCG harus segera menangkap si Jason ini. Di sisi lain, mengingat ujian masuk kuliah sudah dekat, Om Kuzen meminta Kaneki untuk menemani Om Yomo dalam mencari bahan makanan bagi para Gold. Bukan bertujuan untuk membunuh manusia, melainkan mereka mengambil mayat manusia yang berada di dekat jurang. Keesokan harinya sebagai ganti atas kerja lembur, Om Kuzen menyuruh Touka menemani Kaneki untuk membuat topeng. Kenapa? Akan sangat berbahaya jika pihak CCG atau pemburu Gold mengenali wajah dari Kaneki. Terlebih lagi belakangan ini pihak CCG, lebih tepatnya Mado dan Amon, sedang gencar-gencarnya dalam mencari petunjuk mengenai tang milik si Jason. Tek sesampai di toko topeng. Bah. Begitu Kaneki memperkenalkan diri kepada Uta selaku pembuat topeng, Uta langsung sadar bahwa bau milik Kaneki sangat mirip dengan Rize selaku Gold legendaris. Uta juga bilang bahwa sepertinya pihak CCG mulai melakukan penyelidikan di distrik 20 atau tempat di mana Anteiku berada. Keesokan harinya terdapat ibu dan anak bernama Ryoko dan untuk anaknya itu bernama Hinami. Dikarenakan satu dan berbagai macam alasan membuat mereka berdua harus pergi ke sana kemari. Tentu mereka berdua ini adalah ras Gold. Pada awalnya Kaneki agak sulit mengakrabkan diri dengan si Hinami. Namun begitu tahu bahwa Hinami suka dengan novel yang sama, membuat hubungan kakak dan adik mulai tumbuh antara Kaneki dan juga Hinami. Tentu melihat keakraban mereka berdua membuat Touka juga senang akan hal itu. Anjas. Tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba muncul seorang Gold Sinting bernama Sukiyama. Gak jelas tujuannya apa datang kemari, tapi begitu mencium aroma unik dari tubuh milik Kaneki, seketika Sukiyama langsung segera pergi. Kan gak jelas.
Keesokan harinya di universitas, secara tiba-tiba Sukiyama langsung menghampiri si Kaneki. Teringat dengan perkataan dari si Touka bahwa Sukiyama merupakan gold sinting pembuat onar. Namun dikarenakan Sukiyama memiliki hobi yang sama, yakni membaca buku ditambah juga suka dengan novel karangan Takatsuki Sen, membuat Kaneki beranggapan bahwa Sukiyama itu adalah orang baik. Jikalau saja Kaneki mau pergi ke toko buku bersama Sukiyama, maka kemungkinan besar Kaneki akan bertemu dengan Takatsuki Sen selaku pengarang novel terkenal. Tidak ingin melewatkan akan kesempatan itu, Kaneki pun langsung segera menerima tawaran dari Sukiyama. Sebelum pergi ke toko buku, di sini Sukiyama mengajak Kaneki untuk minum kopi terlebih dahulu, dan daripada gabut, Kaneki bertanya kepada Sukiyama tentang Rize itu orangnya seperti apa, mengingat Rize dan Sukiyama itu merupakan teman dekat. Bukannya teringat dengan kenangan yang hanya kenangan pahit dan hina ketika mendengar kata Rize. Akibat rasa emosi yang sangat menggebu-gebu, tidak sengaja Sukiyama memecahkan gelas kopinya. Kaneki yang khawatir akan hal itu juga langsung refleks menyentuh gelas pecah, mengakibatkan tangannya jadi berdarah. Mencium aroma darah yang sangat wangi milik Kaneki, dengan cepat Sukiyama izin off dan segera pergi ke kamar mandi. Tak lama setelah itu mereka pun sampai ke toko buku yang dimaksud. Dan benar saja, sama seperti yang dikatakan oleh si Touka bahwa Sukiyama itu adalah pembuat onar. Bukannya pergi ke toko buku, nyatanya Kaneki dibawa ke sebuah tempat di mana para gold saling membunuh satu sama lain. Sebelum baku hantam dimulai, Sukiyama bilang bahwa Kaneki merupakan gold unik di mana memiliki bau yang sangat amat wangi. Begitu kata-kata sambutan telah selesai, muncullah Om-Om Ube yang akan menjadi lawan bagi Kaneki. Pada awalnya Kaneki hanya bisa lari layaknya MC anime cupu pada umumnya. Namun begitu dirinya terpojok, Kaneki mengaktifkan mata golnya dan langsung menghantam Om-Om Ube. Seketika membuat Om-Om Ube langsung terpental jauh. Akibat di roasting habis-habisan sama ibunya, Om-Om Ube pun segera bangkit dan baku hantam melawan Kaneki kembali. Sayang belum sempat mengeksekusi, Om-Om Ube langsung dieksekusi oleh Sukiyama. Lah emangnya kenapa? Karena ya jarang sekali ada gol bermata satu, dan alasan utamanya yakni Sukiyama ingin memakan Kaneki akibat memiliki aroma yang sangat amat wangi. Wayalah. Keesokan harinya, Kaneki pun terbangun pada kafe Anteiku. Mengira bahwa kejadian kemarin adalah mimpi buruk, gak taunya Sukiyama memang membiarkan Kaneki untuk tetap hidup, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu di sisi lain, Sukiyama masih memikirkan berbagai macam skenario agar bisa memakan Kaneki dengan nikmat. Seperti biasa setiap harinya, Om Yumo selalu melatih Kaneki baku hantam atas perintah dari Kuzen selaku manajer kafe Anteiku. Setelah selesai latihan, tidak sengaja Kaneki melihat Nishiki yang sedang dijadiin samsak tinju oleh beberapa om-om kuli bangunan. Meski di tempo lalu Nishiki telah membuat masalah, tapi sebagai MC yang baik hati, di sini Kaneki langsung membabat habis mereka semua. Tentu Kaneki bisa baku hantam berkat pelatihan yang diberikan oleh Om Yumo. Dengan cepat Kaneki pun langsung membawa Nishiki pulang menuju ke kos-kosan. Tidak disangka pada kos-kosan itu terdapat seorang wanita bernama Kimi, di mana dia adalah pacar dari Nishiki. Kimi juga telah mengetahui bahwa Nishiki itu adalah seorang ghoul. Selama bukan keluarganya yang dimakan atau menjadi santapan dari Nishiki, Kimi tetap akan terus menutup mata akan hal itu. Jadi nggak peduli lah. Kimi juga memohon kepada Kaneki untuk membantu Nishiki dalam mencari makanan. Mengingat sudah sejak lama Nishiki tidak makan akibat dirinya tidak ingin membunuh seorang manusia. Setuju deh. Dikala pulang dari tos serba atau toko serba ada, secara tiba-tiba Kimi diculik oleh Sukiyama. Wayalah. Mendapati surat dari Sukiyama yang berisikan dirinya telah menculik Kimi, tanpa basi-basi lagi Kaneki dan Nishiki langsung pergi ke tempat yang telah disebutkan. Tentu dikarenakan Sukiyama merupakan ghoul peringkat atas, membuat dirinya dapat dengan mudah mempermainkan Nishiki dan juga Kaneki. Setidaknya sebelum Touka datang kemari. Tapi hasilnya juga tak jauh berbeda, meski lawannya dua orang, nyatanya Sukiyama dapat membuat babak belur mereka berdua.
Dikala sekarat di sini Sukiyama menyuruh Kaneki untuk segera memakan Kimi. Berdasarkan skenario yang telah ia buat, Kaneki harus makan daging manusia atau si Kimi, setelah itu Sukiyama baru memakan daging milik Kaneki. Terdengar aneh, tapi ya begitulah orangnya. Tentu melihat wanita pujaan hati dalam bahaya, Nishiki langsung segera menghentikan Sukiyama. Seketika mengingatkan Nishiki dengan kenangan pahitnya di masa lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika masih kecil, Nishiki hidup bersama kakaknya tanpa adanya kehadiran kedua orang tua. Sedari kecil Nishiki tidak ingin memakan daging manusia akibat dirinya merasa kasihan kepada mereka. Namun berkat siraman rohani dari kakaknya, perlahan-lahan Nishiki mau mengonsumsi daging manusia. Tapi perlu diingat bahwa kebanyakan daging yang dikonsumsi berasal dari orang yang sudah sekarat ataupun orang yang telah mati akibat mengalami kecelakaan. Tidak ingin menjalani hidup sebagai gelandangan, hari demi hari kakaknya membanting tulang bekerja bagaikan nafas kuda. Saking sibuknya, dirinya tidak sadar bahwa adiknya sudah tumbuh besar dan lebih tinggi daripada kakaknya. Hingga pada suatu hari dikala berjualan koran, Nishiki melihat kakaknya yang sedang berduaan mesra dengan seorang pria. Melihat kakaknya yang tersenyum bahagia tentunya membuat Nishiki juga ikut merasa bahagia. Namun beberapa hari setelah itu kakaknya meninggal akibat diburu oleh Shishiji atau organisasi pemburu para gol. Wayalah. Nishiki yang tidak terima akan hal itu langsung menghampiri seorang pria yang pernah dekat dengan kakaknya. Dan benar saja bahwa pria itu yang telah melaporkan kakaknya Nishiki ke organisasi pemburu para gol. Ingin melakukan balas dendam atas kematian kakaknya, Nishiki langsung membantai pria itu tanpa pikir panjang lagi. Dan semenjak saat itulah, Nishiki sudah tidak mau percaya dengan manusia lagi. Hingga pada suatu hari ketika kuliah, terdapat seorang wanita yang lupa mengambil uang kembalian. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Nishiki langsung memberikan uang kembalian itu. Wanita ini bernama Kimi. Dikarenakan wajah Kimi terlihat sangat pucat seperti sedang ada masalah, Nishiki berniat untuk memanipulasi dan menggunakannya sebagai alat. Ya, kalian tahu sendirilah alat buat ngapain. Hingga pada suatu hari ketika Nishiki dihajar oleh Kaneki, dirinya merasa kesakitan dan membutuhkan daging manusia untuk melakukan regenerasi. Dikarenakan rasa sakit dan rasa lapar yang campur aduk membuat akal sehatnya perlahan-lahan mulai memudar. Untungnya saja dirinya masih bisa mengendalikan diri untuk tidak memakan si Kimi. Seketika mengingatkannya dengan almarhum kakak perempuan di mana meninggal akibat dilaporkan ke pihak pemburu gol oleh pacarnya sendiri. Namun bukannya dilaporkan, meski telah mengetahui bahwa Nishiki adalah gol, nyatanya dengan senang hati Kimi mau mempersembahkan tubuhnya sendiri. Sejak saat itulah perlahan-lahan Nishiki mulai mempercayai manusia kembali. Balik lagi ke scene baku hantam dan biar masalah cepat selesai, di sini Kaneki menawarkan darahnya agar supaya Touka bisa jadi overpower kembali. Dan benar saja, begitu Touka meminum atau lebih tepatnya memakan tubuh Kaneki, seketika mengembalikan kekuatan yang sebenar-benarnya. Terjadi pertempuran sengit antara Touka melawan Sukiyama. Berkat meminum darah milik Kaneki, membuat Touka dapat membantai Sukiyama dengan sangat mudahnya. Anjas. Di hari berikutnya untuk menghindari kejadian yang sama, Nishiki memutuskan untuk bekerja di Anteiku sebagai gantinya mereka akan melindungi si Kimi. Di sisi lain, terlihat Jason yang senang berkat tang miliknya telah selesai dibuat. Sedikit catatan, tang milik Jason ini hilang akibat pertempuran melawan Rize pada bagian awal. Kemudian pembuat tang pun bilang, bisakah Jason untuk tidak datang ke sini lagi? Ternyata orang yang membuat tang ini bernama Asaki Feguchi selaku ayah dari Hinami. Dari sini juga mulai terjawab alasan kenapa Hinami dan ibunya tinggal di Anteiku, ya untuk menghindari si Jason ini. Menyadari bahwa Asaki telah menyembunyikan sesuatu, tanpa pikir panjang Jason langsung menusuknya dari belakang. Seketika langsung membuat Asaki terpental keluar dari dalam rumah. Di waktu yang sama ketika terjadi pertikaian, Amon dan Mado selaku Shishiji atau organisasi pemburu gol juga sedang berada di tempat itu. Melihat Jason selaku gol peringkat S tentunya membuat jiwa baku hantam milik Mado semakin menggebu-gebu. Sayang bahwa Jason itu terlalu kuat, jadi meski 2 lawan 1 nyatanya Jason dapat kabur dengan mudah, bahkan berhasil merusak Quinque milik si Mado. Quinque adalah senjata unik yang terbuat dari Kagune milik para gol. Nah, mengingat Quinque milik Mado rusak dan kebetulan terdapat mayat gol ayahnya Hinami, di sini Mado ingin mengubah Kagune milik Asaki menjadi sebuah Quinque. Walah.
Di sisi lain, mengingat sudah lama tidak bertemu dengan sang ayah, di sini Hinami mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau keluar jikalau tidak dipertemukan dengan sang ayah. Untungnya saja berkat bujukan dari sang ibu mampu menenangkan hati milik si Hinami. Sembari menunggu waktu yang tepat, di sini sang ibu mengajak Hinami pergi ke toko buku untuk membeli buku. Ya iyalah. Dikala perjalanan pulang, secara tiba-tiba Hinami mencium bau Kagune milik ayahnya. Namun begitu disamperin, ternyata bau itu berasal dari Quinque milik Mado, atau dengan kata lain, ayahnya Hinami kini telah meninggal dunia. Tidak ingin anaknya berada dalam bahaya, di sini sang ibu menyuruh Hinami lari sementara dirinya akan baku hantam sembari mengulur waktu. Namun begitu melihat Quinque yang terbuat dari Kagune suaminya, seketika membuat sang ibu langsung menjadi syok hingga depresi. Sementara itu, dikala berlari, Hinami bertemu dengan Kaneki. Setelah memberitahu keadaannya, dengan cepat mereka berdua langsung pergi ke tempat sang ibu berada. Sayang, sesampai di sana sang ibu telah meninggal akibat dibunuh oleh si Mado. Mendengar kabar bahwa ibunya Hinami telah terbunuh, tanpa pikir panjang Touka langsung pergi untuk melakukan balas dendam kepada anggota CCG. Sama seperti julukannya yakni Rabbit atau kelinci, Touka mampu membunuh salah satu anggota CCG dengan kecepatan kilat. Namun begitu Touka ingin membunuh Amon, secara tiba-tiba Mado datang untuk join ke dalam war. Terjadi pertempuran ringan antara Mado melawan Touka. Mengingat tubuh terluka dan juga stamina sudah hampir habis, Touka pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Begitu pulang, Kuzen selaku manajer Anteiku langsung segera memarahi Touka. Bisa saja akibat tindakannya membuat para gol di distrik 20 berada dalam bahaya. Meski Touka bertindak kelewatan, tapi di sini Kaneki tetap ingin membantunya. Seketika membuat Kuzen tersenyum melihat kesulitan para pegawainya. Nah, mengingat topeng sudah jadi dan mumpung rasa ingin balas dendam masih menggebu-gebu, Touka dan Kaneki memutuskan untuk melancarkan serangan pada besok pagi. Sayang, belum sempat membuat strategi balas dendam, secara tiba-tiba Hinami telah hilang dari kafe Anteiku. Hinami keluar akibat dirinya mencium bau Kagune milik ibunya. Yup, hal ini merupakan trik yang digunakan oleh Mado untuk memancing Hinami. Dan benar saja, begitu asal bau dihampiri, Hinami menemukan tubuh milik ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam tas. Tentu melihat akan hal itu membuat Hinami langsung berteriak dengan sangat histeris. Di sisi lain, mendengar teriakan dari Hinami, dengan cepat Touka dan Among langsung segera mencari asal suara itu. Agar supaya tidak ada yang mengganggu, di sini Kaneki bertugas untuk membegal Among sementara Touka mencari lokasi di mana Hinami berada. Masih memegang akan prinsipnya bahwa Kaneki tidak ingin baku hantam melawan manusia. Namun begitu Amon bilang bahwa keberadaan Rasgol hanya menciptakan kesedihan dan kesengsaraan bagi umat manusia, seketika membuat Kaneki langsung menjadi emosi. Padahal ya kalau mengambil sudut pandang kaum netral, kedua ras baik manusia dan Rasgol itu sebenarnya ya sama saja. Karena Amon dikasih tahu tapi malah berkepala batu, dengan cepat Kaneki langsung menggigitnya untuk mengeluarkan Kagune. Seketika langsung merusak Quinque milik si Amon. Di saat bersamaan akibat telah memakan daging manusia, memunculkan jiwa wibu psychopath milik si Rize. Sebelum dirinya lepas kendali, Kaneki menyuruh Amon untuk segera pergi. Untungnya saja dikala Rize hampir mengambil alih, datanglah Om Yomo yang langsung segera menghentikan Kaneki. Di sisi lain, setelah mencari kesana kemari, akhirnya Touka berhasil menemukan Hinami. Tak lama kemudian setelah itu, Mado pun datang untuk menangkap, lebih tepatnya mengeksekusi mereka berdua. Tek, terjadi pertempuran sengit antara Touka melawan si Mado. Sayang, akibat menggunakan dua Quinque mampu membuat Touka jadi babak belur. Tidak ingin Touka bernasib sama seperti kedua orang tuanya, Hinami langsung segera mengeluarkan Kagune miliknya. Seketika langsung memotong tangan dan kaki milik si Mado. Sama seperti Kaneki, bahwa Hinami juga tidak ingin membunuh seorang manusia. Namun akibat Mado tetap ingin membunuh Hinami, tanpa pikir panjang Touka langsung segera mengeksekusinya. Meski Touka dikenal dengan sikap dinginnya, namun begitu mengetahui terdapat cincin pada tangan yang menandakan bahwa Mado juga memiliki keluarga, seketika membuat Touka langsung kena mental. Karena secara tidak langsung, hal yang dilakukan oleh Touka akan menciptakan sebuah rantai balas dendam. Wah yalah. Oke, kita akan menuju ke pembahasan terakhir yakni Arch Augiri, di mana ini sangatlah epic.
Berpindah ke distrik 11, terlihat sekumpulan orang yang menyebut dirinya sebagai anggota Aogiri. Mendapati kabar bahwa Jason selaku wibu psychopath sedang OTW ke distrik 20 atau tempat di mana Anteiku berada, salah satu ketua tapi bukan pemimpin organisasi ingin segera pergi ke distrik 20. Karena kebetulan dirinya juga memiliki saudara di sana. Wah yalah. Masih berada pada distrik 11, namun kali ini pemimpin Aogiri lah yang ikut terjun ke lapangan dalam menyerang markas Shishiji yang berada pada distrik 11. Tujuan mereka hanyalah satu, yakni untuk menghancurkan Shishiji serta membebaskan para ghoul yang telah dipenjara. Berarti tujuannya dua ya. Beberapa hari setelah itu, Kuzen selaku manajer kedai Anteiku juga telah tiba pada distrik 11. Sayang, kedatangan Kuzen dan Om Yomo telah terlambat karena Aogiri sudah meratakan para agen Shishiji yang berada pada distrik itu. Perlu digarisbawahi, meski dirinya ghoul tapi Kuzen tetap berada di pihak manusia. Selama dirinya tidak diganggu, maka Kuzen juga tidak akan mengganggu. Kembali lagi ke kedai kopi, secara tiba-tiba terdapat segerombolan orang sinting di mana mereka sedang mencari ghoul bernama Rize. Mencium bau Rize pada tubuh Kaneki, salah satu leader mereka bernama Banjo mengira bahwa Kaneki merupakan pacarnya Rize. Tujuan Banjo datang kemari yakni untuk memberitahu Rize agar supaya dirinya segera melarikan diri. Kenapa? Entah gimana ceritanya, tapi Aogiri saat ini juga sedang mencari si Rize. Tepat setelah berkata seperti itu, secara tiba-tiba ghoul berambut biru datang melalui jendela. Ternyata ghoul berambut biru ini bernama Ayato selaku adik dari si Touka. Tak lama setelah itu disusul dengan satu badut dan juga Jason selaku wibu psychopath. Anehnya meski berada di organisasi yang sama, tapi Ayato sangat benci dengan si Jason ini. Sama seperti tujuan awal bahwa Jason sedang mencari Rize. Mencium bau Rize pada tubuh milik Kaneki, dengan cepat Jason langsung melampiaskan amarahnya ke Kaneki yang kemudian membawanya ke distrik 11. Di waktu yang sama, Ayato juga baku hantam dengan Touka agar dirinya tidak menghalangi rencana milik Jason. Tapi pada kenyataannya, Ayato melakukan semua itu agar supaya Touka tidak berhadapan dengan Jason secara langsung. Mengingat Jason itu merupakan ghoul peringkat tinggi di mana Kagunenya juga sangat berbahaya. Nah, mengetahui bahwa Kaneki telah diculik oleh organisasi bernama Aogiri, dengan cepat Kuzen selaku manajer Anteiku langsung segera mengadakan rapat. Mengejutkannya, Pak Kuzen pun bilang bahwa sebaiknya jangan terlalu gegabah, mengingat Aogiri merupakan organisasi yang kerjaannya baku hantam, maka bisa saja jika menyelamatkan Kaneki justru merekalah yang akan dibantai oleh Aogiri. Terlepas dari semua bahaya yang ada, di sini Touka, Hinami, dan Ishiki tetap akan pergi menyelamatkan Kaneki. Pak Kuzen kembali menegaskan bahwa sejak dari awal dirinya dan Om Yomo memang berniat untuk menyelamatkan Kaneki, namun dirinya tidak bisa menjamin akan keselamatan dari mereka semua. Untuk menambah presentase keberhasilan, di sini Pak Kuzen juga mengajak ghoul sinting bernama Tsukiyama. Tanpa berlama-lama lagi, setelah anggota terkumpul, mereka semua langsung pergi menuju ke distrik 11 untuk menyelamatkan Kaneki. Menerima kabar bahwa kantor Shishiji cabang telah dikuasai oleh para ghoul, di sini Shishiji pusat segera pergi ke distrik 11 untuk mengambil alih markas kembali. Di waktu yang sama, di kala perjalanan mereka bertemu dengan ghoul peringkat atas bernama Noro selaku salah satu anggota dari Aogiri. Bahkan Touka juga sempat baku hantam melawan Amon selaku mantan partnernya si Mado. Beruntungnya ketika terjadi baku hantam ringan, Touka langsung dibantu oleh ghoul kembar selaku anggota dari Aogiri. Namun berkat kekuatan flashback membayangkan kenangan dari Pak Mado, seketika membuat Amon jadi overpower dan berhasil mengalahkan si ghoul kembar. The power of flashback nih bos. Ingin mengulur waktu untuk menyelamatkan Kaneki, kini giliran Kuzen selaku ghoul peringkat tinggi juga akan ikut join ke dalam war. Bahkan ketika Kuzen menampakkan diri, seketika membuat beberapa pemburu ghoul langsung ketar-ketir ketakutan. Bagaimanapun, Kuzen dijuluki sebagai burung hantu bermata satu selaku ghoul terkuat peringkat triple S atau S-nya tuh ada 3, SSS. Sudut pandang berpindah kepada Kaneki. Setelah tertangkap oleh Jason, hampir setiap hari bahkan setiap beberapa jam sekali Kaneki selalu disiksa oleh si Jason ini. Kenapa? Yang pertama dikarenakan Kaneki memiliki bau yang sama dengan Rize, dan yang kedua pada dahulu kala Jason juga pernah disiksa oleh anggota dari Shishiji. Akibat dirinya selalu disiksa secara brutal, membuat Jason juga memiliki sifat yang sama seperti orang yang pernah menyiksanya dulu, dan kini Kaneki lah yang menjadi target penyiksaan. Seperti halnya jarinya dipotong menggunakan tang, disuntik
suntik cairan terlarang pada selaput mata, dimasukin serangga pada telinga, hancurin psikologis atau kondisi mental, dan berbagai macam metode brutal lainnya. Mengingat tubuh Gold itu selalu beregenerasi, maka setiap hari, setiap jamnya Jason selalu melakukan penyiksaan lagi dan lagi. Sementara itu Kaneki yang sudah tidak kuat mulai membuat kesadarannya pada dunia mimpi. Pada dunia itu juga terdapat Rize yang terus bertanya kepada Kaneki sembari menghasutnya untuk menerima kekuatan Gold miliknya. Kaneki juga bercerita bahwa dahulu kala ibunya meninggal akibat terlalu banyak bekerja. Parahnya, kerabatnya justru menggunakan uang pemberian ibunya Kaneki untuk berfoya-foya. Rize yang sadar bahwa Kaneki masih memiliki sahabat dekat bernama Hide langsung berkata bahwa semua penyebab tragedi yang ada tak lain dan tak bukan yakni salahnya Kaneki. Mulai dari ibunya yang meninggal, dan jikalau saja besok Hide meninggal akibat terbunuh oleh para Gold, tak lain dan tak bukan semua itu adalah salahnya Kaneki. Merasa muak dengan semua hal ditambah sebagian tragedi disebabkan karena Kaneki lemah, kini dirinya akan menggunakan kekuatan Gold untuk memusnahkan semua orang yang menghalanginya. Bukan menerima akan keberadaan Rize, melainkan Kaneki memakan Rize agar supaya dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang overpower. Wayalah. Begitu memakan Rize ditambah rasa stres yang terus menumpuk, seketika membuat rambut milik Kaneki langsung menjadi putih. Dikarenakan anggota CCG telah mengepung distrik 11, tidak memberikan pilihan lain bagi Jason untuk segera memakan Kaneki. Namun tepat ketika Jason ingin melanjutkan akan penyiksaan, secara tiba-tiba pada tubuh Kaneki terlihat bayang-bayang milik si Rize. Tentu melihat akan hal itu seketika membuat jiwa wibu psikopat milik Jason semakin menggebu-gebu. Sayang bahwa Kaneki yang sekarang bukanlah Kaneki yang dulu. Tek terjadi pertempuran sengit antara Jason melawan Kaneki. Dengan sangat mudah Kaneki mampu menghindari semua serangan dari si Jason. Begitu Jason telah melancarkan semua serangannya, kini giliran Kaneki lah yang akan menyerang si Jason ini. Bahkan tidak sampai hitungan menit, Kaneki mampu membuat Jason hampir tidak sadarkan diri. Ingin melakukan balas dendam atas perbuatannya selama beberapa hari, di sini Kaneki juga melakukan penyiksaan yang sama seperti metode yang digunakan oleh si Jason. Cerita dari season ke-1 berakhir ketika Kaneki memakan tubuh Jason secara hidup-hidup. Wayalah. Setelah selesai memakan Jason, Kaneki segera keluar dan pergi ke tempat di mana Touka berada. Tentu agar wajahnya tidak dikenali oleh pihak CCG, Kaneki juga menggunakan masker miliknya. Dikala pencariannya, Touka juga diserang oleh seseorang misterius, lebih tepatnya salah satu anggota dari Aogiri. Untungnya saja dengan cepat Nishiki langsung melindunginya. Yup, serangan itu berasal dari Ayato selaku adiknya sendiri. Sama seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Touka dan juga Ayato. Dikala pertempuran berlangsung, Touka berusaha untuk menyadarkan Ayato bahwa dirinya harus bertaubat dan menuju ke jalan yang benar. Mengingat Aogiri adalah organisasi yang dikhususkan untuk baku hantam. Berkat pengalaman tempur selama bertahun-tahun lamanya membuat Ayato unggul dan mengakibatkan Touka berakhir babak belur. Tepat ketika Ayato ingin mengeksekusi Touka, datanglah Kaneki yang kini bukanlah Kaneki yang dulu. Anjas. Meski serangan dari Ayato itu sangatlah cepat, tapi nyatanya Kaneki dapat menghindari akan serangan itu. Bentar, kok ini kena serangan ya? Kaneki pun bilang bahwa dirinya tahu alasan kenapa Ayato join ke dalam Aogiri. Alasan itu yakni demi bertambah kuat serta melindungi seseorang yang dia sayangi. Kalau orang ngomong dengerin dulu. Yep, orang yang dimaksud adalah Touka selaku kakaknya. Dikala Ayato semakin emosi dan ingin segera membunuh Kaneki, secara tiba-tiba terdapat Kagune dari Gold bernama Noro yang segera membawa Ayato pergi. Menyadari bahwa terdapat kejanggalan, dengan cepat Kaneki, Touka, dan Nishiki pergi meninggalkan tempat itu. Pertempuran tidak berhenti sampai di situ saja. Berpindah ke area sebelah, bahwa terdapat Gold terkuat peringkat Triple S atau SSS yang muncul pada distrik 12. Fukuro atau burung hantu bermata satu adalah julukan bagi Gold itu. Buat yang lupa, identitas asli dari Fukuro adalah Kuzen selaku pemilik kedai kopi bernama Anteiku. Begitu melihat Fukuro tepat di depan mata, seketika membuat anggota CCG langsung ketar-ketir melihatnya. Bagaimanapun, ketika seseorang menghadapi Fukuro, maka jalan menuju kematian akan terbuka sangat lebar.
sadar. Maka dari itu, untuk meminimalisir korban, si komandan menyuruh Amon meninggalkan medan perang. Sayang bahwa Amon tetap bersikeras untuk join baku hantam. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka semua langsung mengaktifkan Quinque dan mempersiapkan diri untuk melawan Fukuro. Terjadi pertempuran sengit antara Fukuro melawan anggota CCG. Meski bisa dibilang solo versus squad, tapi serangan dari mereka sama sekali tidak mempan dan malah senjata mereka yang rusak akibat bentrok dengan Fukuro. Tidak ada pilihan lain, kedua agen CCG bernama Shinohara dan Iwa akan mengaktifkan mode Arata. Secara sederhana, mode Arata akan memperkuat Quinque atau senjata secara maksimal, namun sebagai bayarannya, tubuh atau darah mereka akan tersedot oleh Quinque tersebut. Dan benar saja, begitu mode Arata diaktifkan, seketika meningkatkan kecepatan dari mereka berdua. Sayang, meski telah mengaktifkan mode Arata, nyatanya serangan dari mereka sama sekali tidak mempan terhadap Fukuro. Fukuro pun bilang yang berhak mengambil nyawa seseorang hanyalah kejahatan. Setelah selesai baku hantam, secara tiba-tiba bangunan di sekitar roboh dan reruntuhan itu jatuh ke arah Iwa dan juga Shinohara. Mengejutkannya, Fukuro menyelamatkan mereka dengan menghancurkan reruntuhan yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dengan runtuhnya bangunan mengakibatkan sebagian besar pasukan CCG mati tertimpa oleh bangunan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa tiba-tiba bangunannya itu bisa roboh? Ya apalagi kalau bukan rencana atau ulah dari Aogiri. Terlepas dari itu, setelah berhasil mengevakuasi diri dengan cepat, Kaneki bilang bahwa dirinya akan bergabung ke dalam Aogiri. Tanpa memberitahu apa alasannya, perlahan-lahan Kaneki pergi meninggalkan anggota Anteiku. Mengejutkannya, Hide selaku sahabatnya Kaneki juga melihat semua akan kejadian itu. Lah, berarti Hide sekarang udah tahu dong kalau Kaneki itu adalah Ghoul. Lebih tepatnya bukan sekarang, melainkan dari season pertama atau pada saat Kaneki baku hantam melawan Nishiki. Jadi alasan keberadaan Hide cuma satu, yakni dirinya khawatir dengan sahabat dekatnya selaku Kaneki. Yalah. Di sisi lain, mengingat Mado sudah meninggal, kini gantian anaknya bernama Akira yang menjadi partner bagi Amon. Sama seperti ayahnya, berkat rasa ingin balas dendam yang menggebu-gebu membuat Akira sangat terobsesi membunuh Ghoul, terutama Ghoul yang bernama Fukuro. Lah emangnya kenapa? Jadi gini nih. Tepat beberapa tahun yang lalu ketika Mado masih muda, dirinya ditugaskan dalam misi pemusnahan Ghoul bersama istrinya. Sayang, ternyata Ghoul yang mereka hadapi yakni Fukuro selaku Ghoul terkuat rank triple S atau S-nya ada 3, SSS. Demi meminimalisir korban, agen CCG memutuskan untuk mundur sementara Kasuka atau istrinya Mado bertugas baku hantam dengan Fukuro untuk mengulur waktu. Lah, kenapa Mado nggak ikut baku hantam? Kenapa cuman istrinya doang? Pada tim itu orang atau agen CCG yang paling kuat ya cuman istrinya doang. Akibat pertempuran itu juga membuat Kasuka berakhir meninggal dunia. Semenjak saat itu Mado dan Akira sangat terobsesi membunuh Ghoul untuk balas dendam, terutama kepada Ghoul yang bernama Fukuro. Kembali lagi ke timeline sekarang, setelah bergabung ke dalam Aogiri membuat Kaneki jauh lebih kuat lagi. Bagaimana enggak? Belum lama bergabung ke Aogiri, Kaneki seringkali ditunjuk sebagai leader atau pemimpin unit khusus. Tentu dalam misinya Kaneki juga ditemani oleh Ayato selaku adiknya Touka. Misi kali ini Kaneki ditugaskan untuk membebaskan Ghoul peringkat S bernama Naki. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu melihat mobil CCG, Kaneki dan Ayato langsung melancarkan aksinya. Di waktu yang sama dikala sedang menjalankan misi, secara tiba-tiba Kaneki diserang oleh 2 biji Ghoul yang gak jelas asalnya itu dari mana. Tapi ya tetap, berkat berubah menjadi wibu psikopat membuat Kaneki kini tidak terkalahkan. Kuro dan Shiro juga sepakat bahwa Kaneki memanglah karakter overpower. Mengejutkannya ketika melakukan face reveal, Kuro dan Shiro memiliki satu mata Ghoul dan juga satu mata manusia, menandakan bahwa mereka berdua itu sama dengan Kaneki. Dan apakah kedepannya mereka akan menjadi waifunya Kaneki, mengingat mereka berdua itu adalah setengah Ghoul dan juga setengah manusia? Tak lama setelah itu, Ghoul peringkat S bernama Naki keluar dari mobil akibat terjadi kebakaran. Di saat yang sama ketika terjadi ledakan, Kuro dan Shiro juga menghilang entah pergi kemana. Wayalah.
Di sisi lain, seperti hari biasa bahwa Hinami selalu membaca novel karangan Takatsuki Sen. Dikala beristirahat, Hinami dan Touka melihat berita bahwa baru saja terdapat gantai atau gol dengan penutup mata di mana mereka telah menyerang kendaraan milik Shishiji. Hinami pun bilang pasti Kaneki memiliki alasan melakukan semua itu. Dengan cepat Touka pun bilang untuk tidak membahas mengenai Kaneki. Bagaimanapun sekarang dia bukan merupakan anggota Anteiku lagi. Keesokan harinya, Hinami ingin menghadiri sebuah event di toko buku di mana pada event tersebut terdapat Takatsuki Sen selaku penulis novel terkenal. Tentu pada awalnya Touka merasa khawatir karena pihak Shishiji masih aktif dalam melakukan pencarian. Tapi tenang, Main selaku pegawai Anteiku akan mengawasi Hinami dari bayang-bayang. Sesampai di toko buku, dengan cepat Hinami meminta tanda tangan dari Takatsuki Sen. Bukan menulis namanya sendiri, tapi Hinami ingin menulis nama kakak tercinta yang bernama Kaneki Iken. Anehnya mendengar nama Kaneki Iken seketika membuat Takatsuki Sen tersenyum layaknya seorang wibu psikopat. Siapakah identitas asli dari Takatsuki Sen ini? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Tak lama kemudian setelah Hinami pergi, gantian Nishiki yang datang ke kafe. Mengingat Touka ingin masuk ke universitas kami, salah satu pegawai bernama Kaya menyuruh Nishiki untuk mengajak Touka berkeliling. Universitas kami adalah tempat di mana Kaneki, Hide, dan Nishiki belajar atau berkuliah. Dikala berkeliling tidak sengaja Touka melihat poster orang hilang milik Kaneki yang kemudian poster itu dicopot oleh seorang mahasiswa. Ternyata orang yang mencopot poster itu adalah Hide selaku sahabat dekatnya Kaneki. Secara singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, Hide tahu bahwa Touka itu suka dengan Kaneki. Sebagai salam perpisahan, Hide memberitahu Touka bahwa ketika Kaneki berbohong, dirinya pasti akan meletakkan tangannya pada bagian dagu. Usaha Hide dalam mencari Kaneki tidak berhenti sampai di situ saja. Demi sahabat dekatnya, Hide rela mencari informasi ke sana kemari. Bahkan dirinya kini menjadi pengantar surat demi mendapatkan informasi dari pihak Shishiji. Dari usaha itu, Hide telah menemukan beberapa informasi seperti halnya saat ini Kaneki dijuluki sebagai gantai atau gol yang menggunakan penutup mata, berteman dengan Rabbit atau Touka, dan kasus kaburnya gol bernama Naki di mana Kaneki terlibat dalam insiden itu. Sayang, dikala mengulik informasi, Akira sadar bahwa terdapat sesuatu yang gak beres dengan si Hide ini. Masih berada di pihak Shishiji setelah kematian Jason selaku wibu psikopat, pihak Shishiji mengubah Kagune milik Jason menjadi Queen Kue dan diberikan kepada Juso selaku agen Shishiji yang sifatnya 11-12 dengan si Jason. Sama-sama sengkleng dan memiliki jiwa layaknya seorang wibu psikopat. Dikarenakan keberadaan gol akhir-akhir ini semakin meresahkan, petinggi Shishiji menyuruh para agen untuk menyelidiki para gol terutama kejanggalan pada distrik 20. Kenapa berbeda dengan distrik yang lain? Bisa dibilang pada distrik 20 tidak ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh para gol atau dengan kata lain terdapat entitas atau organisasi yang mengatur akan hal itu. Organisasi yang dimaksud tak lain dan tak bukan yakni Anteiku. Tapi saat ini pihak Shishiji masih belum sadar ya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, Amon dan Akira diutus pergi ke Koklia untuk bertanya kepada gol peringkat SS bernama Porpora. Sedikit flashback, Porpora pernah mendirikan panti asuhan dan Amon adalah salah satu dari anak yang telah diadopsi. Sayang, pada saat proses interogasi, Porpora sama sekali tidak tahu mengenai Fukuro, kejanggalan pada distrik 20, maupun organisasi yang bernama Aogiri. Dan sialnya, beberapa saat kemudian alarm berbunyi menandakan terdapat serangan dari pihak luar. Yup, pihak luar yang dimaksud adalah Aogiri. Terjadi pertempuran sengit antara pihak Shishiji dan juga Aogiri. Dikarenakan para gol peringkat tinggi seperti Naki, Kaneki, Ayato, Noro, bahkan Eto selaku pemimpin Aogiri membuat para kroco Shishiji dapat dibantai dengan sangat mudahnya. Koklia adalah tempat, lebih tepatnya sebuah penjara bagi para gol peringkat S ke atas. Jadi tujuan Aogiri cuma satu, yakni membebaskan para gol yang berada pada Koklia. Tak lama setelah itu, beberapa gol yang berhasil dibebaskan juga ikut andil dalam baku hantam melawan para Shishiji. Di waktu yang sama, tidak sengaja Amon juga melihat Gantai selaku Kaneki. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa bagian.
Memanfaatkan keributan yang ada, Kuro dan Shiro juga pergi ke Koklia untuk menyelamatkan kakaknya. Sayang, dalam perjalanannya terjadi reuni tak terduga di mana mereka bertemu dengan Juso selaku agen sinting sekaligus teman semasa sekolah. Sebelum baku hantam dimulai, mari kita bahas terlebih dahulu kenapa Juso bisa menjadi agen sinting layaknya seorang wibu psikopat. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Juso, Kuro, dan Shiro itu dulunya berada di sekolah yang sama. Kebetulan pada sekolah itu Amon pernah mengisi pelajaran dan salah satu dari teman mereka bertanya apakah di suatu hari nanti mereka bisa menjadi agen CGG hebat sama seperti Amon. Perlu digarisbawahi bahwa mereka semua adalah manusia bukanlah berasal dari ras Gold. Sayang belum sempat menjadi agen CGG teman mereka telah meninggal dunia. Bukannya merasa sedih karena teman kelas telah tiada, justru Juso malah berkata bahwa kematian seseorang itu adalah hal yang sangat wajar. Bener sih, tapi ya nggak gitu juga kali. Nah, alasan kenapa Juso memiliki sifat seperti itu yakni akibat dirinya dibesarkan oleh seorang Gold. Parahnya, Gold tersebut selalu menyiksa Juso dan kerap kali mengikut sertakannya dalam pertandingan baku hantam. Untungnya saja sebelum semakin parah datanglah Shinohara yang memungut serta merawat Juso. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa Shiro dan Kuro menjadi Gold padahal sebelumnya mereka itu adalah manusia. Ya apalagi kalau bukan ulah dari Dr. Akihiro selaku dokter yang membuat Kaneki menjadi Gold. Kembali lagi ke scene baku hantam, terjadi pertempuran sengit antara Juso melawan Kuro dan Shiro. Meski solo versus duo, tapi berkat aura wibu yang sangat kuat membuat Juso tidaklah terkalahkan. Dikarenakan kalau langsung dibunuh itu nggak seru, Juso menyiksa Kuro dengan menusuknya menggunakan pisau yang terbuat dari Kagune milik Gold. Tidak kuat melihat kembarannya terus disiksa, dengan cepat Shiro berusaha untuk membantu Kuro. Sayang bahwa hal itulah yang diincar oleh si Juso. Setelah selesai melakukan interogasi terhadap Porpora selaku ayah angkatnya, Amon dan Akira dipaksa untuk baku hantam melawan Aogiri serta Gold yang baru saja bebas. Sial, beberapa saat kemudian Naki selaku Gold peringkat S juga ikut bergabung ke dalam medan perang. Pertempuran singkat itu mengakibatkan kaki milik Akira digigit oleh Naki. Untungnya saja berkat the power of flashback membayangkan mengenai Mado membuat Amon menjadi overpower kembali. Sembari menunggu bala bantuan datang, Amon dan Akira pergi mencari tempat untuk bersembunyi. Tidak sengaja Amon melihat Kuro dan Shiro yang telah babak belur akibat pertempurannya melawan si Juso. Seketika membuat Amon berpikir kenapa seorang manusia bisa berubah menjadi Gold. Seperti tujuan awal bahwa Kaneki ditugaskan untuk membebaskan Gold peringkat SS bernama Sachi. Namun begitu mencium bau Rize pada tubuh milik Kaneki, dengan spontan Sachi langsung menghempaskannya. Sedikit tambahan bahwa Sachi adalah ayah angkat dari Rize selaku Gold legendaris. Mengira bahwa Kaneki telah membunuh Rize dan seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, terjadi pertempuran sengit antara Sachi melawan Kaneki. Hanya bermodalkan beberapa serangan saja mampu membuat siku tangan milik Kaneki terluka parah. Untungnya berkat kekuatan dari Gold mampu meregenerasi atau menyembuhkan tangannya kembali. Tidak ada pilihan lain, dengan cepat Kaneki langsung mengeluarkan Kagunenya. Seketika membuat Sachi semakin yakin bahwa Rize telah dimakan oleh Kaneki. Berkat menggunakan Kagune mampu membuat Sachi terluka parah, tapi ketika Sachi menggunakan Kagune miliknya, seketika membuat Kaneki terluka parah, bahkan bisa dibilang dirinya hampir mati. Dikala Sachi ingin mengeksekusi Kaneki, secara tiba-tiba Eto datang sembari bertanya apakah Sachi ingin bertemu dengan si Rize. Eto adalah pemimpin dari Aogiri. Berkat berubah menjadi wibu psikopat membuat Kaneki semakin gila dan kini dirinya sedang memasuki mode Kakuja. Kakuja adalah transformasi atau bentuk sempurna dari para Gold. Kita kesampingkan Kaneki terlebih dahulu nih. Pada area sebelah juga terjadi pertempuran antara Ayato dan juga Shinohara. Dikarenakan serangan dari Ayato itu sangatlah cepat, memaksa Shinohara menggunakan Quinque armornya. Begitu armor dikeluarkan, seketika membuat Ayato kaget sekaget-kagetnya. Meski serangan dari Ayato itu sangatlah cepat, namun berkat bantuan dari armor membuat Shinohara mampu mengimbangi akan kecepatan dari Ayato. Parahnya, akibat masih kaget membuat Ayato lengah dan berhasil dibuat sekarat oleh Shinohara.
Menganut sebuah kepercayaan yakni baku hantam sampai titik darah penghabisan, Nayato juga memberikan pukulan terakhir tepat ke arah armor milik Shinohara. Seketika mengingatkannya dengan kenangan masa lalu, lebih tepatnya dengan ayahnya yang bernama Arata. Dari sini mulai terjawab alasan di bagian awal Shinohara menyebut mode Arata, karena ya armor yang digunakan itu adalah Kagune milik ayahnya Ayato yang bernama Arata. Tepat ketika Shinohara ingin mengeksekusi Ayato, datanglah Kaneki yang kini bukanlah Kaneki yang dulu. Buah gimana enggak? Jauh lebih brutal dari sebelumnya, karena ketika Kaneki berada di mode Kaguja yang dia tahu hanyalah gelut makan daging, dan gelut saja. Bahkan tidak sampai hitungan detik, Kaneki mampu membuat Shinohara sekarat dan dirinya juga langsung memakan armor milik Arata. Masih mencari tempat untuk mengungsi, tapi sialnya Amon malah bertemu dengan Kaneki yang sedang mukbang armor milik Arata. Mengira bahwa Kaneki sedang mukbang Shinohara, dengan kekuatan flashback Amon mampu menghajar Kaneki dengan sangat mudahnya. Saking kuatnya the power of flashback sampai-sampai mampu menyadarkan Kaneki bahkan hingga sampai membuatnya menangis. Dikala sedang asik meratapi nasib, secara tiba-tiba datanglah Fukuro selaku burung hantu bermata satu. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Fukuro langsung membawa Kaneki dan Ayato pergi dari sini. Perlu diingat bahwa Fukuro kali ini bukanlah Kuzen selaku pemilik kedai Anteiku. Lah berarti Fukuronya itu ada dua dong. Jawaban itu akan kalian temukan sebentar lagi. Akibat menggunakan mode Kaguja kemarin berdampak besar pada kesehatan mental milik Kaneki. Karena hampir setiap harinya Kaneki selalu saja hampir kehilangan kendali. Di sisi lain pada kafe Anteiku, Hinami bertanya kepada Nishiki tentang rasanya jatuh cinta dengan seseorang. Mengingat dalam hal percintaan Nishiki sudah sangat berpengalaman. Dikala Nishiki memberitahu membuat Hinami semakin sadar bahwa Touka itu suka dengan Kaneki. Tidak hanya Touka saja, karena Hinami ternyata juga jatuh cinta dengan Kaneki. Hoyalah. Beberapa saat kemudian muncullah Sukiyama selaku Gold Sinting yang ingin bertemu dengan Pak Kuzen. Sukiyama pun bilang dari informasi yang dia dapatkan Kaneki mulai memasuki mode Kakuja. Dimana dalam kasus Kaneki akibat melakukan beberapa kali kanibalisme. Menandakan setelah memakan Jason, Kaneki juga memakan beberapa gold lainnya. Setelah urusan dengan Kuzen selesai, Hinami juga bertanya kepada Sukiyama tentang kabar dari Kaneki. Dan daripada gabut, mereka berdua jalan-jalan sembari membahas mengenai Kaneki. Dari obrolan itu meyakinkan Hinami bahwa dirinya memang benar-benar cinta dengan Kaneki. Ternyata membahas mengenai Kaneki tidak berdampak terhadap Hinami saja. Pasalnya setelah selesai bercerita, Sukiyama izin off dan segera pergi menuju ke kamar mandi. Dikala sedang asik merenung, datanglah Takatsuki-sen yang ikut nobar atau ngopi bareng. Takatsuki pun bertanya saat ini Hinami sedang mikirin apa. Tanpa pikir panjang, Hinami langsung bilang bahwa dirinya ingin membantu kakaknya yang bernama Kaneki. Mendengar akan hal itu, Takatsuki menjawab bahwa tidak banyak yang bisa Hinami lakukan. Mengingat Hinami dibesarkan pada keluarga dengan penuh kasih sayang, sedangkan Kaneki dibesarkan tanpa kasih sayang keluarga dan kini dirinya malah menuju ke jalan setan. Meski terlihat kuat dan overpower, tapi aslinya Kaneki merupakan pria rapuh yang ingin dicintai oleh seseorang. Maka dari itu masih terdapat hal yang bisa dilakukan oleh Hinami. Tunggu, kenapa Takatsuki-san bisa tahu tentang Kaneki? Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu selesai memberi saran ke Hinami, Takatsuki-san langsung pergi ke tempat Shishiji. Tujuannya cuma satu, yakni melakukan wawancara sebagai referensi novel selanjutnya. Beberapa pertanyaan tersebut seperti apakah mungkin menciptakan gol buatan dan apakah mungkin seorang manusia biasa menjadi seorang gol. Dikarenakan Shinohara tidak bisa menjawab, Takatsuki-san memutuskan untuk pergi dari kantor Shishiji. Namun sebelum itu, Takatsuki bilang bahwa pada distrik 20 terdapat kedai kopi yang sangat enak. Rumor mengatakan bahwa pemilik kafe itu merupakan gol terkuat bernama Fukuro selaku burung hantu bermata satu. Hayalah. Berpindah ke Anteiku, salah satu pegawai dikagetkan akibat kedatangan dari Kaneki. Tujuan dia datang kemari yakni untuk bertanya lebih lanjut mengenai gol bernama Fukuro.
Dahulu kala terdapat gol legendaris di mana sangat terkenal dan ditakuti di kalangan para gol. Kuzen adalah nama bagi gol itu. Demi dapat bertahan hidup, Kuzen membunuh semua agen CCG, bahkan dirinya juga memakan semua gol yang berada di hadapannya. Akibat namanya terus menyebar, terdapat organisasi misterius yang menginginkan kekuatan dari si Kuzen. Dan daripada gabut, dengan senang hati Kuzen menerima akan tawaran itu. Hari demi hari Kuzen menghabiskan waktunya menjadi budak organisasi dan membunuh target baik itu manusia maupun gol. Meski diberkati kekuatan overpower, nyatanya hanya rasa kesepian yang selalu menyelimuti hati milik Kuzen. Hingga pada suatu hari Kuzen bertemu dengan seorang wanita di sebuah kedai kopi tua. Wanita itu selalu memberi semangat karena hampir setiap harinya Kuzen selalu mengunjungi kedai kopi. Wanita ini bernama Ukina. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta mulai tumbuh antara Kuzen dan juga Ukina. Sayang, pada suatu malam tidak sengaja Ukina melihat Kuzen yang sedang menjalankan misinya. Tidak ada pilihan lain, tanpa pikir panjang Kuzen berniat untuk membunuh Ukina. Mengejutkannya, Ukina langsung memeluk Kuzen menandakan bahwa dirinya menerima Kuzen sebagai gol. Setelah menjalani hidup bersama, akhirnya Ukina mengandung anak dari Kuzen. Sial, bahwa bayi hybrid atau setengah gol dan manusia pasti akan terlahir mati. Meski begitu, Ukina percaya pasti keajaiban akan segera datang. Dan benar saja bahwa keajaiban memberkati mereka berdua. Sekarang bertiga ya berarti. Namun sayang bahwa kebahagiaan hanya sebatas numpang lewat saja. Begitu menerima kabar bahwa Kuzen telah berkeluarga, para anggota organisasi ditugaskan untuk segera menyingkirkannya. Bagaimanapun, pada organisasi misterius itu tidak boleh melibatkan perasaan. Takutnya nanti pas menjalankan misi nggak brutal gara-gara memikirkan keluarga di rumah. Akibat insiden itu juga membuat Ukina meninggal akibat tertebas. Tidak ada pilihan lain. Di sini Kuzen berniat meninggalkan Eto selaku anaknya, sementara dirinya akan membasmi semua anggota organisasi hingga ke akar-akarnya. Tek. Setelah baku hantam kesana kemari, pada akhirnya Kuzen berhasil meratakan organisasi. Sialnya, ketika pulang Eto atau bayinya telah menghilang entah pergi kemana. Beberapa tahun pun telah berlalu, tiada angin, tiada hujan, secara tiba-tiba muncul gol dengan sebutan Fukuro yang sangat dibenci oleh seluruh dunia. Bukan akibat ulah dari Kuzen, melainkan Fukuro yang dimaksud adalah anaknya yang bernama Eto. Dari sini mulai terjawab bahwa terdapat dua Fukuro pada universe anime Tokyo Ghoul. Fukuro yang asli itu adalah Kuzen, sedangkan Fukuro yang selama ini diincar oleh CCG adalah Eto selaku pemimpin dari Aogiri. Menariknya, nama asli dari Takatsuki-sen itu adalah Eto, yang tak lain dan tak bukan adalah Fukuro selaku anak dari Kuzen dan juga pemimpin dari Aogiri. Wayalah. Sebelum lanjut, terdapat hal yang harus ditekankan bahwa Fukuro yang dikenal oleh semua orang itu adalah Eto, bukanlah Kuzen. Mereka semua hanya tahu bahwa Fukuro itu cuma satu biji doang, dan Fukuro yang mereka kenal itu adalah Fukuro yang dikendalikan oleh Eto. Oke, lanjut. Sesampai di Anteiku, pelayan kafe bilang bahwa Kaneki sedang ngobrol dengan Pak Kuzen. Begitu mendengarkan hal itu, tanpa pikir panjang Hinami langsung pergi ke tempat Touka berada. Touka yang tahu bahwa terdapat Kaneki di kafe langsung lari dengan kecepatan melebihi cahaya. Dan dari sinilah adu mulut, adu jotos, adu nasib akan dimulai. Kaneki bilang bahwa alasannya bergabung ke dalam Aogiri yakni untuk bertambah kuat dan bisa melindungi Anteiku dari bayang-bayang. Selama Touka bisa aman dan bahagia dengan orang lain, maka itu sudah lebih dari cukup. Teringat dengan petunjuk yang diberikan oleh Hide, Touka pun sadar bahwa saat ini Kaneki sedang berbohong. Tapi bukannya dikasih kata-kata penenang, Touka malah bilang gak usah kembali ke Anteiku lagi. Wayalah. Dikala belajar untuk ujian, Touka menyesal kenapa dirinya bersikap seperti itu kepada Kaneki. Tapi setidaknya dengan pertemuan itu Touka sadar bahwa Kaneki sama sekali belum berubah. Melihat Touka senang tentunya membuat Hinami juga ikut senang. Setidaknya itu adalah topeng palsu yang Hinami gunakan. Karena ketika angin malam berhembus sangat kencang, di saat bersamaan Hinami berteriak sebagai tanda bahwa dirinya telah merelakan Kaneki selaku cinta pertamanya. Berkat informasi yang diberikan oleh Takatsuki-sen atau Eto, agen CCG bernama Shinohara pergi ke kafe Anteiku untuk memastikan akan rumor itu. Sekilas melihat Kuzen mengingatkannya dengan wajah Fukuro selaku burung hantu bermata satu. Hayalah. Menuju ke pembahasan terakhir yakni Great War atau Perang Besar.
Menyadari bahwa pihak Shishiji telah mengetahui identitas asli dari Fukuro, dengan cepat Kuzen menyuruh Om Yumo mengantar Hinami dan Touka pergi dari kafe Anteiku. Pak Kuzen pun bilang dikarenakan bangunan Anteiku akan direparasi, jadi untuk sementara waktu mereka harus pindah terlebih dahulu. Padahal kenyataannya Pak Kuzen tidak ingin melibatkan Hinami dan Touka dalam perang besar. Dan benar saja, tepat ketika mereka pergi, beberapa agen Shishiji diutus untuk mengawasi kafe Anteiku. Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi bahwa pada distrik 20 terdapat Fukuro selaku gol terkuat, para petinggi Shishiji langsung membuat pasukan khusus dalam operasi memusnahkan Fukuro dan gol yang ada. Sebelum hari penembusan dosa tiba, Kaya selaku pemimpin anjing hitam dan juga Main selaku Raja Gunung ingin menikmati kopi buatan Pak Kuzen untuk yang terakhir kalinya. Bagi yang bertanya kenapa mereka nggak lari aja, ya karena mereka ingin menebus dosa atas perbuatan yang telah mereka berbuat. Jauh sebelum bergabung ke dalam Anteiku, Main dan Kaya merupakan pemimpin gol terkuat sekaligus sudah membunuh ratusan hingga ribuan manusia. Maka dari itu, mati di medan perang adalah tujuan atau harapan terakhir dari mereka berdua. Tidak, lebih tepatnya mereka bertiga. Tanpa membuang banyak waktu lagi, agen Shishiji langsung bersiap dan mengepung kedai kopi bernama Anteiku. Bukannya Fukuro yang keluar, tapi Main selaku Raja Hutan dan Kaya selaku anjing hitam yang akan menjadi lawan dari mereka. Terjadi pertempuran sengit antara Main dan Kaya melawan anggota Shishiji. Ketika agen Shishiji bilang jangan panik, mereka cuma 2 biji doang, seketika mereka berdua langsung memanggil kawan. Terjadi pembantaian massal fase kedua yang dilakukan oleh Main dan juga Kaya. Setidaknya sebelum agen Shishiji bernama Mogan dan Hachikawa turun ke medan perang. Seperti biasa, biar nggak pusing, sudut pandang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Berita mengenai Shishiji dalam penyergapan distrik 20 telah menyebar ke seluruh negara Jepang. Bahkan Touka yang lagi gabut juga melihat berita itu pada televisi. Tidak hanya Touka saja, karena Kaneki juga melihat akan berita itu. Sembari memantau keadaan di sini, Kaneki ngobrol-ngobrol dengan Nishiki. Dari informasi yang didapatkan, Touka dan Hinami sudah berada di tempat yang aman. Sebelum pergi meninggalkan distrik 20, Nishiki juga ingin bersilaturahmi dengan Kimi untuk yang terakhir kalinya. Yes. Nah, menyadari bahwa Kaneki akan ikut baku hantam, di sini Sukiyama berusaha untuk mencegahnya. Bagaimanapun, jika Kaneki turun ke medan perang, maka sama saja dirinya akan bunuh diri. Tapi jawabannya tetaplah sama. Kaneki yang sudah muak menjadi karakter NPC kini sudah saatnya untuk bersinar sebagai MC. Berpindah ke pertempuran antara Main melawan agen Shishiji yang bernama Mogan. Bisa dibilang baku hantam antara mereka berdua terjadi sangatlah sengit. Namun setelah tahu bahwa senjata laser memiliki bok baterai, dengan cepat Main langsung menghancurkan bok itu dengan harapan senjata laser tidak bisa digunakan lagi. Sayang, meski bok baterai telah rusak, nyatanya senjata itu masih bisa digunakan. Begitu terkena laser, seketika membuat Main sekarat, bahkan bisa dibilang dirinya hampir saja mati. Tepat ketika Mogan ingin mengeksekusi Main, secara tiba-tiba senjata lasernya rusak dan dirinya juga berhasil dibuat pingsan oleh seorang ghoul. Berpindah ke pertempuran antara Kaya melawan Hachikawa dan beberapa biji anggota Shishiji. Akibat memiliki dendam pribadi, membuat Hachikawa ingin membunuh Kaya secepat mungkin. Dendam tersebut yang dahulu kala grup Kuroinu atau anjing hitam yang dipimpin oleh Kaya telah membantai anggota keluarga dari Hachikawa. Meski solo versus squad, tapi Kaya dapat membuat semua agen Shishiji kewalahan. Setidaknya sebelum seorang nenek keluar dari rumah dan Kaya terkena tembakan akibat melindungi nenek itu. Kena dikit gak ngaruh. Yep, meski terkena tembakan, nyatanya Kaya masih bisa memberikan perlawanan yang sangat sengit. Ya meski cuman bentaran doang. Sama seperti Main, dikala Hachikawa ingin mengeksekusi Kaya, secara tiba-tiba terdapat gol yang langsung menghempaskan Hachikawa. Ternyata gol itu adalah Kaneki selaku seorang wibu psychopath. Tanpa membuang banyak waktu lagi, dengan cepat Kaneki langsung baku hantam dengan agen Shishiji dan segera membawa Kaya menuju ke tempat Main berada. Mumpung masih belum terlambat, tujuan Kaneki selanjutnya yakni membantu Kuzen selaku Fukuro.
Menuju ke pertarungan epik antara Kuzen melawan Everybody. Bener-bener Everybody. Satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa di sini Kuzen berpura-pura menjadi Fukuro yang dibenci oleh seluruh dunia. Fukuro yang dibenci oleh seluruh dunia yakni Eto selaku anaknya sekaligus pemimpin dari Aogiri. Kekuatan dari gol peringkat Triple S tidaklah main-main karena Kuzen mampu membantai pasukan Shishiji menggunakan Kagune miliknya. Dikala Kuzen ingin melanjutkan pembantaian, datanglah agen Shishiji khusus seperti Shinohara dan juga Iwa. Terjadi pertempuran sengit antara Kuzen melawan Everybody. Meski diserang oleh banyak orang, tapi berkat kemampuan regenerasi di luar nalar membuat Kuzen tidaklah terkalahkan. Diserang sembuh, diserang, sembuh lagi. Kapan matinya ini? Namun semua itu langsung berubah begitu Juso selaku wibu Psychopath join ke dalam medan perang. Dengan bergabungnya Juso berdampak besar bagi pertempuran. Bahkan bisa dibilang kondisi Kuzen saat ini sangat terdesak. Ingin segera bertemu dengan Ukina selaku istrinya, perlahan-lahan Kuzen juga menurunkan tempo serangannya agar pihak Shishiji bisa segera membunuhnya. Bagaimanapun, kematian adalah harapan dan tujuan akhir bagi Maen, Kaya, dan juga Kuzen. Begitu melihat Kuzen sekarat, Shinohara mengumumkan ke semua pasukan Shishiji bahwa Fukuro telah berhasil dikalahkan. Wayalah. Sialnya, kesenangan pasukan Shishiji hanya sebatas numpang lewat saja. Bagaimana enggak? Baru aja selesai melakukan selebrasi sampai lupa kalau lawannya itu adalah Aogiri. Yup, kali ini Eto atau Fukuro yang mereka cari telah menampakkan diri. Hanya dalam hitungan detik, Eto langsung membunuh Shinohara akibat merasa gabut aja sih sebenarnya. Soalnya Eto juga gak terlalu peduli sama ayahnya sendiri, jadi mati mah bodo amat. Terjadi pertempuran fase kedua antara Anteiku dan Aogiri melawan pasukan Shishiji. Tapi karena yang lain itu nggak penting, kita fokus ke Eto atau Fukuro saja. Melihat Shinohara yang mati tepat di depan mata membuat Juso kini kena mental. Bahkan semua serangannya sama sekali tidak mempan terhadap Fukuro. Fukuro atau Eto sangat senang karena bisa mempermainkan si Juso. Namun kesenangan itu langsung berakhir ketika agen Shishiji terkuat bernama Arima bergabung ke dalam medan perang. Bukan Arima dari anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Ya kali gara-gara Kaori mati jadi depresi terus jadi agen Shishiji. Kok? Terlepas dari itu, terjadi pertempuran sengit antara Fukuro melawan Arima. Meski Fukuro dikenal dengan gol terkuat peringkat Triple S, tapi dengan santainya Arima mampu membuat Fukuro kewalahan. Tidak ada pilihan lain, dengan cepat Fukuro langsung memakan Kuzen yang kemudian pergi meninggalkan Arima sendiri. Kasian deh. Sesampai di markas, Eto langsung mengeluarkan Kuzen dari dalam perutnya. Seketika, Eto memanggil ayahnya dan Kuzen juga sadar bahwa dia adalah Eto selaku anaknya. Mungkin akan muncul sebuah pertanyaan kenapa Eto menyelamatkan ayahnya. Bukan menyelamatkan, lebih tepatnya Eto ingin melakukan eksperimen terhadap tubuh ayahnya sendiri. Terdengar kejam, tapi sejak awal Eto sangat membenci ayahnya sendiri. Karena di saat dia membutuhkan, ayahnya sama sekali tidak berada di sisinya. Dikala perjalanannya untuk membantu Pak Kuzen, terdapat sebuah berita bahwa Fukuro telah berhasil dikalahkan. Tentunya mendengarkan hal itu, seketika menghilangkan niat Kaneki dalam baku hantam. Sayang bahwa Kaneki berhenti tepat di depan pasukan Shishiji yang dipimpin oleh Amon. Sama seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, terjadi pertempuran sengit antara Amon dan juga Kaneki. Berkat the power of flashback membuat Amon jadi overpower dan bisa mengimbangi kekuatan dari Kaneki. Karena durasi konten ini sudah sangat panjang, mereka berdua sepakat untuk memperkenalkan diri dan segera mengakhiri pertandingan. Amon memberitahu namanya yakni Amon Koutaro, sebagai gantinya Kaneki juga melepas masker miliknya. Begitu selesai memperkenalkan diri, mereka langsung mengakhiri pertandingan dengan satu kali serangan. Seketika membuat kedua belah pihak tergeletak di jalan raya. Meski sudah sekarat dan terluka parah, Kaneki pergi ke Anteiku dengan harapan bisa bertemu dengan Touka kembali. Mengejutkannya, mayat milik Amon secara tiba-tiba juga menghilang entah pergi kemana. Di sisi lain, dikala terjadi kekacauan yang sangat chaos, Hide masih berusaha untuk mencari dan bertemu dengan Kaneki. Sialnya, dikala pencariannya, Hide malah bertemu dengan Noro selaku anggota dari Aogiri. Tentunya karena Hide menggunakan seragam Shishiji, dengan spontan Noro juga langsung menyerangnya. Wayalah.
Secara mengejutkan ketika terbangun dari pingsan, Kaneki sudah berada pada kafe Anteiko. Lebih mengejutkannya lagi, Hide selaku sahabat sejati juga sedang membuat kopi. Dikala Kaneki berusaha untuk menyembunyikan identitasnya, Hide bilang bahwa dirinya sudah tahu bahwa Kaneki itu adalah ghoul sudah sejak lama. Tidak peduli Kaneki itu adalah ghoul ras naga, kadal, kucing maupun kecoa, tidak mengubah fakta bahwa Hide adalah sahabatnya Kaneki. Sayang, pertemuannya dengan Kaneki juga menjadi kisah akhir bagi si Hide. Bagaimana enggak? Akibat diserang oleh Noro membuat Hide terluka parah dan kini dirinya juga hampir kehabisan darah. Di detik-detik terakhir kehidupannya, Hide mengajak Kaneki untuk segera pulang. Oh yalah. Menanggapi pesan dari Hide dan sudah muak atas tragedi yang ada, Kaneki segera berjalan menuju ke tempat Shishiji sembari membawa tubuh milik Hide. Tentu ketika Kaneki pergi ke tempat Shishiji maka sudah dipastikan dirinya akan mati, tapi hal itulah yang memang diinginkan oleh Kaneki. Menyadari bahwa Kaneki ingin bunuh diri dengan cepat, Touka langsung lari untuk menghentikannya. Sayang bahwa usaha tersebut langsung dihentikan oleh Om Yomo. Karena sebelum tragedi terjadi, tugas terakhir bagi Om Yomo yakni melindungi Touka dan juga Hinami. Sesampai di tempat Shishiji, Kaneki dihadapkan dengan Arima selaku agen terkuat yang ada di dunia. Barang siapa ghoul yang menjadi lawannya, maka mati adalah jawabannya. Dan ya, pertempuran itu dimenangkan oleh Arima sehingga mengakhiri kisah Kaneki sebagai ghoul. Cerita dari anime Tokyo Ghoul berakhir ketika Touka membuka kedai kopi sembari menunggu akan kedatangan dari Kaneki.